إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah wal akhwat jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufiknya, dan termasuk yang paling besar yang kita rasakan sekarang adalah nikmat menuntut ilmu, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini semuanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar yang mudah-mudahan dengan nikmat ini kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan. Bukankah kita sudah sering mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fihi ilman, yang dimana jalan tersebut mengarahkannya untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi, maka Allah akan memudahkan untuknya dengan jalan yang dia tempuh tadi, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Maka salah satu jalan menuju surga yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang diberikan hidayah kepadanya adalah dengan menuntut ilmu. Bagaimana tidak jemaah sekalian, kita bisa beramal, kita bisa melakukan amalan-amalan sesuai dengan sunnah. Kita bisa berwudu, memakai air yang dibolehkan untuk berwudu, kita berwudu dengan cara yang benar sesuai dengan sunnah. Kita bisa sholat sesuai dengan sunnah. Kita bisa berpuasa, bersedekah, berzakat, berhaji, berumrah, dan ibadah-ibadah yang lain sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya itu bisa kita mengetahuinya dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmat yang sangat besar ini ketika Anda digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah penduduk surga nanti di dalam surga ketika mereka sudah memasukinya, mereka akan mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan penduduk surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk sebagai orang-orang yang mengatakannya kelak. Karena orang-orang yang mengatakannya ini adalah orang-orang yang masuk surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kami hidayah, petunjuk bimbingannya li hadza, untuk ini, untuk surga ini. Di dunia kita telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala li hadza, untuk ini, yaitu untuk surga. Bagaimana caranya? Kita bisa beramal, beribadah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ibadah yang terima, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas ketika lillahi ta'ala, dan yang paling benar ketika mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan, yang membimbing, yang menuntun kami untuk ini, untuk surga Allah, untuk masuk surga ke tempat ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan tidaklah mungkin kami mendapatkan ini, bimbingan ini, petunjuk untuk masuk surga, illa an hadana Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah untuk itu. Maka sekali lagi, jangan sampai ketika kita telah digerakkan hati kita untuk mempelajari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hidayah yang sangat besar. Hidayah yang wujudnya baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, wujudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersalawat, mengucapkan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah yang kita ikuti, teladan yang kita contoh panutannya, sehingga dengan mengikuti langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah-sunnahnya, maka jalan atau ibadah yang kita lakukan tersebut itu akan diarahkan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari kembali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah tinggal 3 hadis mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam hari ini. Maka tamatlah untuk sajidid kitabul hadis yang telah kita pelajari beberapa tahun yang lalu. Al-hadis ar-rabi' ba'da al-mi'atain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-204. Hadis yang ke-204. Qala an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu. Wa fi riwayatin kana la yadkhulu baita illa li hajatil insan. Wa fi riwayatin anna Aisyah qalat inni kuntu la adkhulu baita illa lil hajati wal marid bihi fama as'alu anhu illa wa ana marah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, lagi-lagi kita mendengarkan nama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa hiya afqahun nisa mutlaqan, dan dia adalah wanita yang paling cerdas mutlaqan, secara mutlak telah disepakati oleh para ulama kita. Beliau yang mengatakan hadis dari Rasulullah SAW 2210 hadis, annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hiya hamil, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyisir rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hiya haid, yang pada waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha sedang haid. Ya. Wa huwa mu'takifun fil masjid, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu pun beriktikaf di dalam masjid. Wa hiya fi hujratiha yunawilaha ra'sahu, dan Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu di dalam kamarnya, karena kamar Aisyah itu berdampingan dengan masjid, artinya masjid di luarnya adalah kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia menyisir rambut Nabi SAW, yaitu Rasulullah SAW menjulurkan kepalanya ke Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Aisyah menyisirnya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, bahwa Nabi kita Muhammad SAW ketika beriktikaf itu tidak memasuki rumahnya kecuali karena hajat manusia, makan, ya untuk bersahur atau untuk berbuka, ataukah membuang hajat. Ini adalah hajat-hajat manusia biasa seperti kita. Dalam riwayat yang lain bahwa Aisyah mengatakan, aku tidak memasuki rumah kecuali karena hajat. Ini dikatakan oleh Aisyah ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah tiada, telah meninggalkan dunia ini, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Aisyah dan menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW sudah tiada, wa kana azwajuhu, adalah istri-istri Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan beriktikaf setelah Nabi kita Muhammad SAW dipanggil oleh Allah SWT. Maka Aisyah menceritakan dirinya bahwa dia tidak masuk ke rumahnya kecuali karena hajat, apakah untuk bersahur atau untuk berbuka puasa atau untuk membuang hajat. Wal marid fihi fama as'aluhu anhu illa wa ana marah, dan ketika ada orang sakit, ketika ingin menjenguk orang sakit, maka Aisyah cuma menanyakan perihal tentang orang sakit tersebut, bagaimana kabarnya, dan Aisyah tidak perlu lama-lama tinggal di situ. Wahia wa ana marah, saya cuma lewat saja, lewat bertemu dengan orang sakit, menanyakan bagaimana keadaannya. Setelah itu beliau kembali ke tempat iktikafnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana umat Islam itu memuliakan yang namanya wanita. Karena orang-orang Yahudi itu sangat keras terhadap wanita, apalagi kalau mereka sedang haid. Maka orang-orang Yahudi tidak mau makan bersama dengan istrinya sedang haid, tidak mau tidur bersama istrinya sedang haid, dan banyak hal. Adapun umat Islam, umat ini, maka umat inilah yang memuliakan kaum wanita. Mereka tetap bersama dengan istri-istrinya yang sedang haid, meskipun tidak melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu urusan jima. Tapi dalam urusan-urusan yang lain, dan jima yang dimaksud di sini pun adalah fi farjiha,
di kemaluannya. Adapun yang lainnya, maka umat Islam itu tidak membatasi seperti orang Yahudi tadi ini. Bal ya'tazilunaha wa yarawnaha, bahkan orang-orang Yahudi menjauhi istri-istrinya sedang haid dan melihat bahwa istrinya itu sedang najis. Ya, inilah orang-orang Yahudi. Wa Nasara, kalau orang Nasara kebalikannya orang Yahudi, bahkan mereka tetap memperlakukan istrinya seperti wanita yang bersih, tetap berjima dengan istrinya meskipun sedang haid. Nah, ini orang Yahudi berlebih-lebihan. Orang Nasrani keterlaluan. Maka umat ini adalah umat pertengahan. Mereka tidak menjauhi istrinya yang sedang haid, tapi tidak berjima dengan istrinya yang sedang haid seperti orang Nasrani. Amal Islam dinus samah wal yusr. Adapun agama Islam adalah agama yang lapang, agama yang adil, agama yang pertengahan. Tapi ini masalah fikih, bahasanya makanya agak vulgar sedikit dibahas karena begitu fikih. Bahkan kalau kita belajar di kelas, ya ada kelasnya lebih lagi daripada mungkin kita jarang mendengarkannya, tapi di pembahasan fikih itu tidak ada yang boleh sama-sama, karena dia adalah hukum. Kapan sama-sama maka tidak jelas bagi para penuntut ilmu. Fala ba'sa min mubasyarati hadhihi asya'i, maka tidak mengapa untuk tetap berhubungan dengan keluarganya yang sedang haid. Bal la ba'sa min ayyubashiraha zawjuha, bahkan tidak mengapa dia berhubungan dengan istrinya bima dunal farj, selain kemaluannya. Amal jima faharamu lima bihi minal khawas. Adapun berjima, maka ini di dalam Islam ini diharamkan dengan wanita yang haid karena bahaya, ada kotoran. Bahkan yang sekalian, kata ulama kita di sini, bahkan kalau Allah mentakdirkan ada janin yang tinggal ketika dia berhubungan dengan istrinya yang sedang haid, maka anaknya tersebut bisa berbahaya nanti seketika keluar, ya mungkin senantiasa sakit-sakitan atau bahkan lebih parah daripada itu. Maka Islam adalah dinus samah wal yusr. Bila kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Aisyah, kita kembali ke inti pembahasan kita, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha senantiasa di masa haidnya itu tetap melayani Rasulullah SAW, bahkan menyisir rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwa tidak mengapa dalam urusan ini. Dari hadis ini juga pada i'tikaf luzumul masjid, kita bisa mengetahui bahwa i'tikaf itu adalah tinggal berdiam di masjid. Dan begitulah Rasulullah SAW melakukannya, tidak menggampang-gampangkan untuk keluar dari masjid. Jadi Rasulullah SAW, kalau kita ingin berqudwah dengan i'tikafnya Nabi kita Muhammad SAW, maka ketahuilah bahwa i'tikafnya Nabi SAW itu tidak menggampang-gampangkan keluar dari masjid. Bahkan ada istrinya di luar masjid, itu Rasulullah SAW cuma memberatkan kepalanya untuk disisir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari hadis ini yang sekarang kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, ya, kita ringkas saja di sini. Anda ketika la yamna'u min tarki sya'ar, ya, bahwa i'tikaf itu tidak melarang untuk tetap menyisir rambut, bahkan disisirkan rambutnya. Yang kedua, annahu la ba'sa min mulamasatil haid wa mubasyaratiha bil asya. Di sini kita bisa ambil kesimpulan, kata ulama kita, bahwa tidak mengapa
untuk menyentuh wanita yang haid. Ya, beda dengan orang Yahudi, tidak mau menyentuh istrinya yang sedang haid, bahkan makan bersama istrinya pun mereka tidak mau, apalagi tidur sekamar, maka mereka akan menjauhi istri-istrinya yang sedang haid. Atau Islam tidak seperti itu, karena pertengahan. Maka dari hadis ini kita bisa ketahui bahwa tidak mengapa menyentuh wanita yang haid. Yang ketiga adalah i'tikaf la yakunu illa fil masjid. Di sini dikatakan bahwa i'tikaf itu tidak mungkin terjadi dan tidak sah kecuali dilakukan di masjid. Ya, maka kalau kita ketahui tidak bisa kalau di selain di masjid, maka kita tidak usah bertanya lagi bagaimana kalau di rumah. Ya, apakah dimaksud juga i'tikaf kalau kita berdiam diri di rumah, ya tidak keluar-keluar. Untuk itu maka perlu untuk kita ketahui bahwa i'tikaf itu di masjid. Makanya istri-istri Nabi kita Muhammad SAW ketika mendengarnya Rasulullah SAW juga ke masjid dan memerintahkan, meminta untuk dibangunkan tenda-tenda di dalam masjid sebagai kamar-kamar mereka. Annal mu'takif la yakhruju minal masjid illa bihajah kat'ami wa syarab. Orang yang beriktikaf itu tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena hajat, misalnya makan dan minum. Yang kelima, bahwa mengeluarkan sebagian anggota badan dari masjid itu tidak terhitung keluar dari masjid. Ya, tidak terhitung keluar dari masjid. Bagi orang yang i'tikaf, kita bahas masalah i'tikaf ini. Yang keenam, adalah haid la tamkusu fil masjid, bahwa wanita yang haid itu tidak tinggal berdiam di masjid, tidak tinggal berdiam di masjid supaya tidak mengotori masjid. Yang di sini khilaf antara ulama kita, dan tentunya bukan pembahasannya di sini. Khilaf dalam kita berbeda pendapat bagaimana hukumnya sekarang. Ya, tidak seperti dulu sudah ada namanya pelapis. Kalau ilahnya adalah kotoran, maka untuk sekarang ini tidak kotor lagi karena ada pembalut. Maka kalau ilahnya memang untuk mengotori masjid, wanita dulu wanita dulu tinggal di masjid, maka itu bisa dihindari untuk sekarang ini. Maka di sini ulama kita berbeda pendapat. Yang ketujuh, anna man kharaja li qada'i hajah, orang yang mau keluar untuk menunaikan hajatnya, membuang hajat misalnya, maka hendaknya atau untuk mengunjungi orang sakit, kalau misalnya itu sangat dibutuhkan, maka hendaknya melakukan hajatnya tersebut dengan cepat dan tidak usah berlama-lama, tinggal di tempat tersebut. Yang kedelapan, bahwa menyentuh wanita tanpa syahwat la yadurru fil i'tikaf, maka itu tidak membahayakan i'tikaf kita, karena yang dilarang itu yang menyentuh wanita dengan syahwat, menyentuh istri dengan syahwat padahal sedang beriktikaf. Fala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menyentuhnya. Sebagian ulama kita menafsirkan menyentuhnya di sini adalah al-jima'. Ya, tapi kalau sekedar menyentuhnya saja, maka janganlah menyentuh dengan syahwat. Tapi hadis yang ke-205 kita mau berusaha untuk selesaikan malam hari ini, kita satu jilid ini. Yang selanjutnya hadis yang ke-205, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'taqifa lailah wa fi riwayatin yawman fil masjidil haram, qala fa'awfi min adrik wa lam yadkhul ba'du ruwati yawman wa lailah. Hadis yang ke-205 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Subhanahu wa taala, inni kuntu nadartu fil jahiliyah,
dahulu di masa jahiliyah, aku pernah bernadar. Ya, di masa jahiliyah beliau menceritakan tentang nadarnya, yang insya Allah nadarnya adalah nadar ketaatan. Adapun nadar maksiat, maka ini tidak usah disampaikan lagi. Adalah tidak usah dilakukan, tidak usah ditunaikan. Tapi kalau nadarnya adalah nadar ketaatan, maka ini perlu untuk ditanyakan. Adapun kalau masa jahiliyah dulu kita kalau bernadar, saya akan memotong kambing misalnya di depan kuburan si fulan. Kalau misalnya saya sembuh atau orang yang saya cintai sembuh, baik orang tuanya atau istrinya atau anak-anaknya, saya bernadar untuk menyembelih seekor kambing di kuburan si fulan. Maka ini nadar maksiat, tidak usah ditunaikan nadarnya. Ya, tapi nadarnya Umar adalah, saya dulu pernah bernadar, ya Rasulullah, saya dulu pernah bernadar di waktu jahiliyah untuk i'tikaf 1 malam, dan yang lain untuk beriktikaf 1 hari di Masjidil Haram. Maka pertanyaannya, apakah saya tetap lakukan nadar ini atau tidak? Karena ini dulu terjadi di masa jahiliyah. Jadi di situ juga dipahami para ikhwan sekalian, di masa-masa jahiliyah i'tikaf ini sudah dikenal. Ya bahkan di masanya Nabi Musa alaihissalam, di masanya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Musa ketika selamat dari kejaran Fir'aun melewati lautan yang terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba di daratan sebelah, mereka melihat umat di sana beriktikaf di sekitar berhala-berhalanya, Tuhan-Tuhannya. Ya. Maka mereka juga meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, ja'alna ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami juga Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka juga memiliki Tuhan-Tuhan selain Tuhan-Tuhan yang lain. Kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini betul-betul orang yang jahil. Baru-baru saja diselamatkan oleh Allah dari perbudakan Fir'aun, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, melihat dengan mata kepalanya lautan terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selamat melewati lautan tersebut, minta Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala untuk mereka sabar. Ya, makanya Nabi Musa sangat marah sekali terhadap umatnya. Nah, kita kembali, jadi zaman dahulunya sekarang i'tikaf ini sudah dikenal. Maka di antara buktinya juga Umar pada waktu jahiliyah pernah beriktikaf. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Qala fa'aufi binadri. Rasulullah SAW mengatakan, tunaikan nadarmu. Jadi kalau nadar katakan, barang siapa dulu pernah bernadar dan nadarnya adalah nadar ketaatan tinja, ya kalau bahasa tulisnya tinja, format tinjanya itu adalah untuk ketaatan, bukan kesyirikan. Maka tunaikan nadarnya. Ya sebagaimana kita sebutkan tadi, kebalikannya kalau pernah bernadar untuk menyembelih sesuatu di depan kuburan si fulan, maka ini adalah nadar maksiat, tidak bisa ditunaikan. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, setelah aku pernah bernadar menyembelih hewan di sebuah tempat, bukan kuburan, bukan juga berhala. Maka Rasulullah SAW bertanya dulu, apakah di tempat itu biasa dirayakan perayaan orang-orang musyrik? Pernah dilakukan penyembelihan di situ untuk berhala-berhala, masalah-masalah kesyirikan? Maka sahabat tersebut pun menjawabnya. Jadi ini perlu untuk ditanyakan. Bernadar untuk ketaatan, tapi di sebuah tempat yang dikhawatirkan, dia adalah tempat-tempat yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik, maka tidak dilaksanakan nadarnya di tempat tersebut. Qala fa'aufi binadrik, maka tunaikanlah nadar. Dan beberapa riwayat
tidak menyebutkan siang sehari atau semalam. Ya, jadi umat pernah bernadar untuk iktikaf di Masjidil Haram, seperti itu yang diriwayatkan oleh sebagian riwayat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Wujubul wafa bin nadar. Ya, wajibnya kita menunaikan nadar. Wajibnya kita menunaikan tinjak. Apabila tinjak tersebut adalah tinjak ketaatan, seperti puasa misalnya, atau bernadar untuk mengeluarkan sedekah. Kalau misalnya ada anggota keluarga misalnya sakit parah, ya, nadar itu hukum asalnya makruh bagi sebagian ulama kita, makruh hukum asalnya. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, maka dia terpuji, orang terpuji, termasuk orang yang terpuji jika menunaikan nadarnya. Yufuna bin nadri, Allah memuji-mujinya dalam Al-Quran. Yufuna bin nadri, ya, mereka menunaikan nadarnya. Tapi hukum asalnya kalau mau memulai nadar, maka ini sebetulnya hukumnya makruh, karena tidak ada orang yang bernadar kecuali orang yang lemah. Ya, bahkan orang yang mungkin berprasangka buruk, bahkan termasuk orang yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau ibu sembuh, maka saya akan menyembelih seekor kambing dan menyedekahkannya kepada anak yatim, kepada para duafa misalnya, atau kepada para penghafal Al-Quran. Maka nanti dia menyembelih kambing bersedekah kalau keinginannya dipenuhi. Maka ini sebagai alasan oleh para ulama kita bahwa hukum asalnya yang tinjak nadar adalah makruh. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, maka berbalik hukumnya Anda termasuk orang yang terpuji kalau Anda menunaikan nadarnya. Yang pertama, wujubul wafa bin nadar, wajibnya menunaikan nadar. Ya, meskipun nadar tersebut pernah kita letakkan dengan lisan kita pada waktu jahiliyah, atau bahkan kita pada waktu masih kufur, masih termasuk orang kafir, maka setelah kita mendapatkan hidayah, maka wajib untuk menunaikannya. Yang kedua, idza ayyana bi'tikafi fil Masjidil Haram ka'ayyana fa inna ayna madunahu minal masajid ajza'ahu anha. Selain Masjidil Haram pun, kalau kita pernah bernadar untuk beriktikaf di sebuah tempat, maka itu juga boleh untuk tetap menunaikan nadarnya, wajib untuk menunaikan nadarnya. Yang ketiga, anna al-i'tikaf yajibu bin nadri wa yalzamul wafa bihi, bahwa i'tikaf itu bisa menjadi wajib ketika dinadarkan. I'tikaf berubah hukumnya dari sunnah muakkadah menjadi wajib jika dinadarkan. Misalnya ada yang bernadar, tahun depan kalau saya masih hidup, saya masih sehat, saya bernadar untuk iktikaf juga di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka iktikaf Anda menjadi wajib, bukan lagi sunnah muakkadah kalau Anda nadarkan. Yang keempat, bahwa ini perbedaan ulama kita, apakah ada lafaz sehari atau semalam. Satu hadis lagi yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesaikan kitab ini. Hadis yang ke-206, As-Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, dari Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safiyyah qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan bil masjid, pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Fa'ataitu azuruhu lailan, maka aku mendatanginya, menjenguknya. Nah, kita beriktikaf di masjid, Safiyyah datang menjenguknya di malam hari. Summa kuntu, kemudian saya berdiri di amfani faqama ma'iya, kemudian aku berdiri untuk meninggalkan Rasulullah SAW sebelum menziarahinya.
bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW juga ikut berdiri untuk mengantarku pulang. Jadi ini juga menunjukkan akan bolehnya mengantar keluarga, apalagi ini di malam hari. Maka Rasulullah SAW berdiri mengantar Sofia pulang ke rumahnya. Wa kana maskanuha fi baiti Usama bin Zaid. Dan dulu itu Sofia tinggal di rumahnya Usama bin Zaid. Famarra rajulani minal ansar, maka dua orang Ansar, dua laki-laki ke dalam orang Ansar lewat, bertemu dan diminta berpapasan di jalan. Sofia bersama Rasulullah SAW. Orang Ansar dan dua orang Ansar ini bertemu di jalan. Apa yang terjadi? Falamma ra'aya Rasulullah SAW asra'a fil masjid. Ketika dua pemuda Ansar ini melihat Rasulullah SAW bersama seorang wanita, maka mereka bercepat-cepat jalan. Faqala Rasulullah SAW ala risli kuma. Rasulullah SAW mengatakan kalimat berhenti, memerintahkan dua orang Ansar itu untuk berhenti dulu, jangan dulu pergi. Innaha Sofiyah bintu Huyai. Rasulullah SAW menjelaskan kepada dua pemuda Ansar ini, atau dua orang Ansar yang mengatakan, ini wanita ini adalah Sofiyah bintu Huyai, istriku. Ini perlu sekalian. Ini panjang pembahasan ini kalau mau dibahas. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Mereka mengatakan subhanallah, maha suci Allah ya Rasulullah. Artinya, maksudnya kami tidak mungkin menuduhmu ya Rasulullah bersama dengan wanita lain. Kami tidak mungkin menuduh Rasulullah SAW sedang bersama dengan wanita yang bukan istrinya lewat malam hari berduaan. Tidak mungkin kami menuduh seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Wahai sahabatku, sesungguhnya syaitan itu lari berjalan di peredaran darah cucu Adam, peredaran darahnya. Wa inni khiftu ayyaqtifa fi qulubikuma syahran aw qala syaitan. Dan aku khawatir, kata Rasulullah SAW, kalau syaitan membisikkan ke kalian sesuatu yang tidak baik, bahwa Rasulullah SAW berjalan di malam hari dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Maka Rasulullah SAW segera menahan mereka untuk jangan dulu lanjutkan perjalanan. Ini Sofiyah bintu Huyai, ini istriku. Dalam riwayat yang lain, annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid. Dan riwayat yang lain bahwa Sofiyah datang menjemput Nabi SAW di masjid pada waktu i'tikaf fil ashr awakhir min Ramadan, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'ah summa qamat. Maka dia menjemput Nabi SAW berbicara beberapa waktu, kemudian pergi untuk meninggalkan Nabi SAW. Maka Nabi SAW berdiri ma'aha, bersamanya, untuk mengantarnya pulang. Hatta idza balagha babal masjid, sampai ketika sampai di pintu masjid. Inda babi Ummi Salamah, di pintu kamarnya Ummu Salamah. Sumadakarahu bimakna, kemudian menjelaskannya. Yang paling pokok, ya, yang sempat kita sampaikan untuk hadis ini, yang sekalian, masalah itu kan sudah jelas boleh dijemput oleh seorang istri, adalah ketika ada hal-hal yang meragukan, jelaskan langsung. Ya, jelaskan langsung, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada sesuatu yang mencurigakan, maka sampaikan langsung, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada sebuah perkataan man waqa'a mawqi'a syubhah, barang siapa yang terjatuh pada sesuatu yang syubhat, fala yalumanna nafsahu ila masa ilaihi min al-qulub atau qala, maka jangan menyesal kalau ada orang yang berprasangka buruk kepadanya. Maka kalau ada
orang yang terjatuh dalam perkara yang sama-sama, maka jangan menyesali kalau ada orang yang beranggap-anggapan yang tidak benar kepada Anda. Ya, maka jelaskan langsung. Misalnya ada ikut kita anak muda, ada akhwat dibonceng, dan kita perlu mengetahui sudah menikah. Ya, maka berarti jelaskan bahwa ini adalah adik saya atau ini adalah kakak saya. Ya, bukan siapa-siapa. Ya, begitu pun ya, misalnya ada ikhwat yang tidak usah dilanjutkan. Ya, jadi jelaskan siapa tahu istri keduanya atau siapa, ya jelaskan. Ya, ini sah ini sah. Selainnya di rumah yang antum kenal, ini juga sah ini. Ya, maka jelaskan. Siapa tahu kita bapak satu dulu, si fulan ada wanita yang lain yang dibonceng. Ya, ada wanita lain yang dibonceng, maka jelaskan. Atau ada anak-anak lain yang dibonceng bukan anaknya. Ya, jelaskan ini keponakan saya. Ini keponakan saya. Siapa tahu dari yang kedua. Kita tidak tahu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha